sertifikat adalah di undang-undang ini pokok agraria, intinya adalah sertifikat adalah memiliki kekuatan terpenuh, ya, hak bukti hak milik terpenuh terkuat, ya, sertifikat. Nah, jadi dengan sertifikat sudah dianggap bahwa itu benar karena sudah negara yang keluarin, benar itu. Terus pertanyaannya tadi, kenapa yang sudah sah dikeluarin oleh BPN itu bisa dibatalkan oleh pengadilan? Itu bisa dibatalkan apabila ada pihak yang bisa membuktikan terbitnya sertifikat itu cacat hukum. Jadi siapa yang bisa membuktikan itu cacat hukum? Bisa. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan ada cacat hukum, ada namanya yang beritikat baik dilindungi undang-undang. Makanya begini, misalnya bisa saja itu misalnya nanti sertifikat itu akan tetap kalau memang tidak ada unsur cacat dan tidak ada unsur penipuan. Nah, contoh nih, contoh yang kasih contoh yang nyata. Bapak Ibu nih Jalan Wonosegara, lupa. Nah, kan di sana ada hotel wisata Bali. Hotel wisata Bali yang punya Pak Mugijanto namanya. Di sana waktu itu Pak Mugijanto beli hotel itu dari orang. Kebetulan waktu jual belinya itu saya yang ngurus jual beli hotel itu. Harganya sudah, surat-suratnya sudah, prosesnya dia yang ngurus kan tahu jadinya. Harga wajar, surat-suratnya ada lengkap. Tahu-taunya udah balik nama, itu udah lama. Di hotelnya itu dibangun gitu. Nah udah itu lama kelamaan datanglah yang mengaku ahli waris itu dari Jimbaran, depan Intercon ahli warisnya itu di depan hotel Intercon itu Pak Agung tuh. Nah datang tuh menggugat ke pengadilan bahwa ahli waris yang menjual tanah itu adalah bukan ahli waris yang menjual tanah wisata, tapi saya ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Itu yang menggugat, yang ngaku ahli waris itu kuasanya sekarang advokat udah senior. Saya mewakili hotel, beliau mewakili ahli waris itu, yang ngaku ahli waris. Dan ternyata benar itu ahli warisnya. Yang menjual itu memang bukan ahli warisnya, tapi minornya. Nah, lalu apa putusan pengadilan? Apakah jual beli ini batal? Putusan pengadilan, pembeli yang beritikat baik dilindungi undang-undang. Jual beli hotel wisata sah. Lalu bagaimana dengan yang menjual? Urusan yang menjual, siapa yang menjual itulah yang harus bertanggung jawab. Makanya pengadilan negeri Denpasar memutuskan hotel wisata dimenangkan, jual belinya sah, gugatan ditolak. Apa yang harus dilakukan sekarang yang menang ini? Dia yang menjual digugat, jangan hotelnya digugat yang membeli. Ulanglah dia gugat itu gitu. Nah, akhirnya ya karena dia menjual kan dia harus bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Jadi terbitnya sertifikat atas nama hotel wisata sah meskipun yang menjual itu bukan ahli warisnya, tetapi jual beli dilakukan dengan itikat baik. Apa itu itikat baik? Harganya wajar, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jangka waktu itu sudah lama baru ada digugat, dan tidak ada rekayasa, maksud curang nggak ada. Misalnya maksud curang apa? Harga tanah di sana 1M, dibeli misalnya 500, nah itu rekayasa.
Kalau ini kebetulan waktu itu karena Tiang juga takut ada masalah, real aja, jual beli real. Berapa jual beli di akte begitu. Nah Tiang nggak mau main-main di situ. Tiang urusan yang urus ongkos ngurusnya aja Tiang urus. Jadi kita nggak main-main di situ. Nah maka sampai pajak juga bayar pajak, orang sudah oke, sudah selesai. Nah disitulah jadi kembali ke tadi, sertifikat adalah bukti hak milik terpenuh ya. Tapi kalau ada yang bisa membuktikan lain dan lainnya itu ada itikat tidak baik atau cacat hukum, itu yang bisa dibatalkan. Makanya di dalam pembuktian di persidangan harus tunjukkan apa itikat baik atau tidak itikat baik.